channel. Kembali lagi di hari ini, gue akan melanjutkan pembahasan kita mengenai mobil supercar, lebih tepatnya ke hypercar. Ya, ini adalah mobil Koenigsegg Gemera. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu mobil ini. Mobil ini adalah mobil Koenigsegg, mobil asal Swedia yang didirikan oleh Christian von Koenigsegg. Dan ini adalah salah satu mobilnya yang diberikan nama Gemera. Gemera ini sudah ada dari sejak 2020 dan ini adalah mobil hypercar. Super hypercar. Kenapa? Karena ini adalah mobil Gemera pertama dan satu-satunya di dunia yang mempunyai mesin 3000 cc. 3 silinder dan 2000 cc yang bisa menghasilkan 1400 HP. Itu merupakan sebuah mobil 3 silinder yang terkuat dan terbuas di dunia. Satu-satunya di dunia yang dibuat oleh Koenigsegg. Dan ini adalah bukan sembarang mobil hypercar. Ini adalah mobil family car, atau lebih tepatnya adalah mobil keluarga yang berkedok mobil hypercar atau supercar yang memiliki tenaga 1400 HP. Dan ini adalah mobilnya yang dikeluarkan tahun 2020, diluncurkan 2020, dan sekaligus menyandang dan mendapat penghargaan, yaitu menerima penghargaan sebagai mobil terbuas dan terkencang di dunia, yang salah satu mobil terbuas dan terkencang di dunia, dan memiliki mesin terkecil di dunia dengan konfigurasi mesin 3 silinder 2000 cc dan memiliki konsep desain yang sangat di luar kebiasaan common, yaitu dimana Koenigsegg memberikan mobil ini menjadi seperti mobil keluarga dengan tempat duduk 4-seater dan juga sekaligus bagasi di mobilnya tersebut. Namun di bulan Juli kemarin 2024, Koenigsegg melakukan update kepada mobil Gemera ini, Koenigsegg Gemera ini, dengan merubah konfigurasi mesin. Bukan semakin mengecilkan, tetapi semakin membesarkan mesinnya tersebut, yaitu dengan memiliki konfigurasi mesin V8, V8, dan mempunyai mesin kapasitas silinder yaitu 5000 cc, V8 hybrid, dengan mempunyai tenaga sampai 2300 HP dan torsi mencapai lebih dari 2700 HP. Torsi mencapai lebih dari 2700 Nm. Gemera adalah mobil yang sangat di luar nalar ya, di luar konsep kebiasaan dari mobil-mobil luar, yaitu menggabungkan konsep supercar dengan mobil hypercar, ya maksudnya hypercar dengan mobil konsep family car. Jadi mempunyai konfigurasi mobil yang cukup panjang dan cukup unik desainnya, tapi mempunyai desain yang memiliki konsep desain, bahasa desain yang sedikit ke arah Koenigsegg ya. Koenigsegg itu adalah mobil hypercar yang mempunyai bentuk-bentuk body yang nanti akan gue jelaskan. Dan di sini adalah mobilnya, dan di sini gue akan bahas mobil tersebut, bagaimana aerodinamika bekerja di mobil ini. So, seperti biasa, gue akan bahas mobil ini, bagaimana aerodinamika bekerja, dan akan bagikan dua part ya, seperti biasa. Part pertama ini untuk bagian depan dan samping dan perspektif, bagaimana aerodinamika bekerja di sana. Dan di bagian part 2 nanti akan ada pembahasan tentang bagian belakang dan part detail dari mobil Koenigsegg Gemera ini. So, kita akan masuk ke pembahasannya, bagaimana Koenigsegg Gemera ini dapat menjadi mobil hypercar, family car sangat keren dan sangat buas, dan bagaimana aerodinamika bekerja di mobil ini. So, inilah dia Koenigsegg Gemera. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya kali ini tentang bagaimana aerodinamika dari Koenigsegg Gemera ini bekerja. So, part pertama ini gue akan bahas bagaimana aerodinamika bekerja pada bagian depan dan perspektif dan sampingnya. Tapi sebelum ke situ kita lihat dulu desain dari mobil Koenigsegg Gemera ini. Oke, Koenigsegg Gemera dia adalah mobil hypercar. Kita bisa lihat di sini ya, mobil hypercar di sini.
Ciri dari mobil hypercar ini, dia memiliki salah satu ciri khas desain mobil hypercar, dia adalah memiliki konfigurasi tempat duduk atau kokpit itu berada di tengah sini ya. Kalau kita lihat ya, sebelumnya tadi gue sudah bilang konfigurasi mobil ini adalah bukan hanya sekedar mobil 2 seater kanan dan kiri, tapi dia mempunyai seater di bagian belakang sini, di sini. Jadi di sini ada seater, di belakang juga dia ada seater. Jadi dia adalah 4 seater, 4 seat family car. Jadi dia adalah mobil keluarga yang mempunyai 4 tempat duduk atau 4 seater, dan di bagian depannya sini dia adalah bagian sini adalah front trunk atau adalah bagasi depan. Jadi dia tempat bagasinya ada di depan, seperti halnya mobil-mobil lainnya, karena mobil ini dia memiliki konfigurasi mesin berada di bagian belakang sini. Ini adalah tempat mesinnya. Jadi dia memiliki konfigurasi mesin yaitu di rear engine, atau berada di bagian belakang mobil, berada di tempatnya di atas roda di sini, roda belakang. Seperti itu. Dan kita lihat lagi ke bagian lainnya. Jadi mobil hypercar ini memiliki konfigurasi 4 seater, dan salah satu ciri khas hypercar juga lainnya adalah dia memiliki bentuk kaca atau bentuk kokpit ya, dia lebih ke arah oval di sini. Di sini. Jadi dia memiliki bentuk kokpit oval, ciri khas mobil hypercar, dan juga sekaligus ciri khas dari mobil Koenigsegg, yang dimana mobil Koenigsegg adalah mobil hypercar, super hypercar ya. Jadi dia memiliki konfigurasi kokpit itu dia melengkung kacanya, tidak lurus seperti mobil-mobil lain, dan itu menjadikan salah satu bagian dari ciri khas dari mobil hypercar. Seperti itu. Nah, ciri khas dari mobil desain Koenigsegg lainnya adalah di bagian sini dia memiliki ciri khas dari Koenigsegg, yaitu memiliki air dam atau tempat intake udara di bagian bawah seperti ini. Seperti itu. Sisanya kita akan kembali lagi ke bagian aerodinamika. Jadi untuk bagian aerodinamika di sini gua akan mulai dari depan dulu ya. Jadi pada bagian depan sini Koenigsegg Gemera mempunyai bentuk mobil moncong yang cukup pipih ya di bagian depan. Kalau kita lihat di bagian sampingnya, di sini dia cukup pipih bagian depannya. Dan pada bagian depan sini kita bisa lihat kalau di bagian depan sini dia terdapat air dam yang cukup besar di sini, di atas, dan di bawahnya juga dia terdapat air dam atau lubang udara di sana. Dan juga di bagian bawah sini dia terdapat seperti radar ya, radar safety untuk mobil, dan di sini dia terdapat towing atau derek untuk mobil tersebut. Jadi kalau ada masalah di derek di bagian depan di situ. Nah, bagaimana aerodinamika bekerja di sini? Kita lihat di sini air dam ini dia akan mendapat suplai udara langsung dari depan sini, pastinya ya. Dan kalau kita lihat lagi mungkin ke bagian perspektif ya. Jadi air dam ini dia akan menerima udara secara direct ke depan. Dan di bawahnya sini, di bagian bawahnya sini dia terdapat splitter ya atau bumper. Ciri khas dari desainnya juga termasuk dalam bahasa desain. Ciri khas desain dia terdapat splitter atau bumper untuk bukan hanya bagian dari aerodinamika, bukan hanya dari bagian desain, tapi dia juga akan memberikan efek aerodinamika karena dia sedikit melengkung ke arah dalam sini. Jadi dia akan memberikan efek distribusi beban angin ke bagian samping kiri kanan mobil, yaitu masuk ke bagian di sini. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari samping sini ya, dia agak sedikit melengkung ke bagian sini, melengkung ke bagian, masuk ke bagian air dam mobil tersebut. Dan
kalau kita lihat lagi dari sisi ujung sininya, dia terdapat lubang udara. Jadi ini adalah lubang bocoran udara yang mungkin bisa dibilang kalau dia tidak masuk ke bagian air dam sini, lubang ini, atau juga dia akan bocoran dari bibir atau bibir dari bumper tersebut. Jadi ini akan memberikan bocoran udara yang akan dialirkan ke bagian luar mobil, yaitu ke bagian roda depan. Justru itu akan memberikan efek turbulensi atau memberikan outwash atau buangan angin untuk memberikan udara buangan ke bagian roda depan sini untuk memberikan vortex atau turbulensi yang dihasilkan oleh roda depan tersebut. Seperti itu. Jadi kita masuk lagi ke depan, dan di bagian depan sini naik ke atasnya. Jadi bagian bawahnya dia cukup sederhana ya, cukup simpel desainnya. Naik ke atasnya di sini dia terdapat masuk ke bagian bodinya. Nah, bagian bodi di sini dia terdapat area yang cukup rata di sini. Nah, area rata tersebut dia akan memberikan distribusi beban angin ke bagian kanan, sebentar, ataupun ke kiri, ataupun naik ke atas mobil, seperti itu, ke sini. Jadi udaranya didistribusi oleh part desain seperti itu. Dia akan memberikan distribusi beban angin ke bagian kanan, kiri, ataupun ke atas mobil, seperti itu. Dan kita akan naik ke atas mobilnya, naik ke atas mobil. Nah, jadi ini adalah distribusi beban anginnya ya, ke kanan, ke kiri, dan ke atas mobil. Dan di bagian sini dia akan disalurkan udaranya ke bagian luar mobil, keluar mobil, seperti itu. Nah, ke bagian atas mobil, di sini dia terdapat lampu. Di sini dia terdapat lampu. Dan kalau kita lihat mungkin di bagian bawah lampunya di sini dia terdapat seperti lubang udara ya, inlet radiator ya mungkin, atau apapun lainnya, untuk memberikan asupan suplai udara ke bagian mobil yang ditentukan. Karena di bagian situ dia juga terdapat kena angin. Di sini juga dia terdapat bocoran angin dari lubang udara bumper di sini ya, di situ. Dan udara yang naik ke atas mobil dia akan didistribusikan ke bagian ke seluruh mobil di sini secara merata di sini, dan pastinya akan naik ke atas mobil ya, di situ. Nah, kalau kita lihat lagi ke bagian atas mobil, jadi di sini udara akan disalurkan ke bagian luar mobil pastinya, ke sisi kiri dan kanan mobil, dan juga ke atas mobil. Nah, pada bagian ke atas mobil, karena kaca pada bagian mobil hypercar seperti ini, salah satunya adalah mobil Koenigsegg, dia memiliki kaca yang melengkung, otomatis dia akan memberikan udara itu tersebut mengalir ke sisi kanan atau sisi kiri mobil, seperti itu. Nah, jadi udara akan distribusi secara otomatis ke bagian atas mobil kalau udara tersebut terkena angin, ke atas mobil, lalu ke bagian kanan dan kiri mobil, ke samping-samping mobil, seperti itu. Dan kalau kita lihat di atas sini, di atas kap mesin ya, bukan kap mesin sih, lebih tepatnya adalah ke atas kap bagasi ya. Di sini dia terdapat lubang udara, itu di sinyalir itu adalah merupakan lubang outlet exit ya, exit air vent lebih tepatnya, karena di sini dia terdapat lubang exit ya, yang disinyalir adalah lubang buangan dari radiator di sini. Jadi mungkin saja salah satu dari lubang ini dia akan mengalir ke atas kap mesin mobil, kap bagasi ya, untuk mendistribusikan beban angin tersebut lebih baik ke atas mesin, ke atas mobil tersebut, seperti itu.
Jadi lubang udara yang ditangkap dari bawah mobil sini, dia akan dibuang juga kan ke bagian sini untuk naik ke atas mobil seperti itu. Juga mungkin memberikan efek udara tersebut ya, karena kaca melengkung seperti ini. Salah satu keuntungannya adalah ketika terkena hujan, mobil tersebut dapat memberikan sapuan air yang lebih rapih dan lebih efisien untuk memberikan kaca tersebut lebih bersih ketika terkena air. Jadi karena kaca melengkung, jadi kalau kena angin seperti tadi gue bilang, dia akan langsung terdistribusi ke bagian sisi kanan dan sisi kiri mobil. Itu akan memberikan air tersebut dapat terbuang dengan lebih cepat seperti itu. Oke, seperti itu untuk bagian depannya. Kita akan beralih ke bagian samping mobil. Nah, di sini samping mobil dari Koenigsegg Chimera ini, seperti tadi gue bilang, dia memiliki konfigurasi tempat duduk, dia berada di bagian tengah di sini, sehingga dia akan memiliki area depan dan area belakang yang lebih imbang ya. Jadi lebih imbang karena atapnya dia dimulai dari atas di sini, lalu turun ke bagian bawah, secara langsung seperti mobil coupe. Jadi kacanya tersebut dapat memberikan distribusi, satunya adalah distribusi beban dan distribusi beban angin secara lebih merata ke bagian mobil yang ditujukan. Nah, hal lainnya dari mobil Koenigsegg Chimera ini, dia tidak memiliki desain yang terlalu aneh-aneh di sini di bagian sampingnya. Di bagian samping di sini dia hanya memiliki satu pintu. Oke. Dia hanya memiliki satu pintu. Jadi satu pintu ini dia untuk 4 orang. Jadi seat satu di sini dan seat yang kedua di sini. Seperti itu. Jadi seat satu yang pertama di sini dan seat yang kedua dia berada di sini. Jadi satu pintu untuk menjadikan akses ke 4 tempat duduk ya. Jadi tidak terbagi oleh 4 pintu seperti itu, dan dia akan lebih meringankan bobot dari mobil tersebut. Nah, kita akan beralih ke aerodinamikanya. Jadi ketika aerodinamika ini mobilnya bekerja, mobil tersebut dapat secara distribusikan beban anginnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi udara tersebut dapat langsung naik ke atas mobil, dinaikkan oleh atap tersebut dan akan turun ke bagian belakang mobil. Dan di sini dia terdapat area knalpot di sini ya. Jadi knalpot ini akan membuang udara panas dari mesin dan dia akan dibuang menghadap ke atas sini. Jadi knalpot di sini dia menghadap ke atas, dan itu akan memberikan efek udara buangan panas mesin ke atas mobil. Jadi dia tidak bergabung dengan udara dingin dari mobil tersebut. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ke bagian sampingnya, perspektifnya sampingnya tadi ya. Nah, di sini. Sebentar. Di bagian samping mobil di sini, dia terdapat lubang udara untuk diindikasikan adalah pendinginan udara ke bagian mesin. Karena kita tahu mobil ini adalah memiliki mobil konfigurasi mesin yang ada di bagian belakang. Jadi pendinginan tersebut diperlukan berada di bagian samping mobil secara langsung. Jadi di sini dia diindikasikan untuk pendinginan ke area mesin mobil di sini. Nah, udara yang masuk ke sini dia juga memiliki bentuk dari pintu yang cukup unik. Kenapa? Bentuk pintunya di bagian Koenigsegg Chimera ini dia cukup unik karena memiliki lekukan 3 dimensi yang cukup brutal ya, cukup sangat ekstrim. Karena ini adalah misalnya ini area shoulder atau pundak dari mobil, dan dia akan melengkung langsung ke bagian dalam sini dan lalu keluar dari sini. Jadi dia ada lengkungan
lengkungan untuk mensuplai udara tersebut dapat lebih banyak ke bagian dalam mobil tersebut, khususnya ke bagian air vent tersebut. Jadi ini lengkungan ini dapat diindikasikan untuk memberikan area luasan atau area suplai udara lebih banyak ke bagian mobil tersebut masuk ke bagian air vent tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah lubang udaranya. Jadi kalau kita lihat lagi shoulder tadi, nah shoulder ini dia akan mendistribusikan beban angin yang tadinya di bagian atas mobil, dia akan di sini masuk ke shoulder atau pundak mobil, dan di sini dia terdapat lubang udara lagi untuk memberikan pendinginan lebih ekstra ke bagian mesin, karena lubang udara di sini akan mendapat bonus angin ya, lebih tepatnya bonus angin ke bagian mesin ya, karena dia akan menangkap udara tersebut dari depan kaca di sini dan akan masuk ke bagian lubang udara tersebut. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu bentuknya dari udara Koenigsegg Chimera ini. Bentuk mobilnya cukup unik ya, cukup unik dan cukup agak sedikit di luar nalar atau brutal, karena lebih konsepnya menggabungkan konsep hypercar dengan mobil family car atau mobil keluarga, seperti itu. Jadi bentuk mobilnya cukup unik dan cukup berkonsep, seperti itu. So, inilah dia dari Koenigsegg Chimera. Part pertamanya tentang bagaimana aerodinamika bekerja pada bagian depan dan bagian sampingnya. So, di part 2, di next video, gue akan bahas bagaimana aerodinamika bekerja pada bagian belakang dan detail dari mobil Koenigsegg Chimera ini. So, thank you guys sudah menonton, and see you on the next video. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue.